Bab 101, Naga Terbang 2. Nama, Battle Emperor Penulis, Ao Tian Wu Hen. Plus mematikan mengatur ulang. Kemunculan Yulan Ruo membuat si Ao Yu seperti gua es. Setelah berhadapan dengan kupu-kupu itu, dia sama sekali tidak memiliki perlawanan. Kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar, jadi dia harus menunggu jalannya. Kau ingin membunuhku, kata si Ao Yu. Jika Ratu Kupu-Kupu Anggrek masih merupakan jenis peri yang tidak memakan kembang api di bumi, di mata si Ao Yu, ada hati yang membunuh di tubuh yang suci dan polos ini, itu mengerikan dan mengerikan. Karena kau tahu, kau tidak perlu bertanya lagi. Suara Yu Ruo, dengan daya tarik yang menarik di belakangnya, bisa membuatnya dingin. Kenapa? Si Ao Yu tidak mau. Sambil mendesah, jika kupu-kupu biru Yulan tidak menjawab. Kau harus membunuhku. Pasti ada alasannya, dan aku tidak mengerti. Kita tampaknya bertemu untuk kedua kalinya. Sebelum ayahku meminta seseorang untuk membantumu, sepertinya tidak ada dendam. Mengapa kau tidak peduli dengan pikiran bingung yang harus membunuhku? Si Ao Yu bertanya. Ketika kematian datang, Rao tenang ketika si Ao Yu hadapi sebelumnya, tetapi dia tidak bisa tenang ketika menghadapi kupu-kupu Yulan Ruo sendirian. Apa alasannya? Dia tidak tahu. Beberapa hal tidak ingin kamu ketahui dengan baik. Yu Ruolu berkata dengan lemah. Kamu ingin aku menjadi orang bodoh. Si Ao Yu mencibir. Atau apakah kamu berencana untuk meminta Bingu untuk memberitahuku kebenaran tentang kuburanku di masa depan? Jika kupu-kupu Yulan tiba-tiba berbalik, menatap si Ao Yu dengan dingin, jangan mengancamku dengan tarian es. Melihat kinerja Yulan Ruo setelah kupu-kupu, si Ao Yu tidak hanya tidak takut, tetapi juga tertawa. Sepertinya kamu sangat khawatir tentang Bingu yang tahu, aku terkejut, kamu harus membunuhku, harus ada alasannya, kamu tidak bisa memberitahuku, kamu mencoba membunuhku terlebih dahulu karena kamu takut jatuh cinta padaku. Lancang, setelah kupu-kupu Yulan sekeras es, rasa dingin langsung keluar dari tubuh Yulan Ruo. Si Ao Yu yang tadinya tertawa, langsung pucat pasi, dan hampir kehabisan napas saat ditekan. Kesenjangan di antara keduanya terlalu besar untuk diukur. Kalian harus tahu bahwa mereka yang bisa disebut ratu-ratu sebelum daratan menduduki peringkat di antara 10 raja diakui sebagai master super yang akan menjadi salah satu dari 10 raja masa depan. Yulan Ruo adalah orang seperti itu. Nama ratu-ratu juga menyatakan bahwa dalam waktu dekat, dia akan menjadi salah satu dari 10 raja paling kuat di daratan. Apakah aku mengerti? Si Ao Yu mengejek. Sentuhan cahaya perak muncul di mata Yulan Ruo yang cantik, yang merupakan mata alaminya yang mengigau. Mata mengigau dan teknik pupil dapat menghancurkan semua ilusi, menunjukkan kebenaran, berlatih secara ekstrim, dan bahkan melihat menembus organ dalam seseorang. Jika Anda melihat anggrek setelah kupu-kupu, si Ao Yu merasa tidak nyaman. Dia mendengus dingin, mengintip, menjepret. Yulan Ruo menamparkan balik. Hampir 2 meter terpisah, si Ao Yu bahkan tidak melihat dengan jelas, dan merasakan sakit yang panas di pipi kirinya. Diperkirakan ada bekas telapak tangan merah. Wanita bau. Si Ao Yu menggertakkan giginya. Ini adalah pertama kalinya seorang pria bermartabat ditampar oleh seorang wanita, yang sangat tidak menyenangkan. Setelah kupu-kupu Yulan berkata dengan dingin, saya ingin mati, dan tolong jawab pertanyaan saya dengan jujur. Mengapa Xing Luo memberimu Xing Luo Ling? Apakah itu karena sihir di tubuhmu? Dewa, dia melihatnya, si Ao Yu diam-diam berkata, tetapi Anda dapat mendengar makna di balik kupu-kupu Yulan Ruo, tampaknya Xing Luo juga memberikan ini kepada Xing Luo Ling. Apakah Xing Luo juga menemukan keberadaan Shen? Dan, dia mengingat dengan hati-hati, dan tampaknya Xing Luo telah memberikan perhatian khusus pada posisi hatinya. Kamu membunuhku karena dewa, kata si Ao Yu. Jawab aku. Yulan Ruo tampak tanpa ekspresi. Si Ao Yu juga tidak dapat melihat apakah Ratu Kupu-Kupu benar-benar membunuhnya karena Sendan. Alasan dia memberiku Xing Luo Ling, kamu juga harus sangat jelas. Apakah itu karena Sendan? Aku tidak tahu, bagaimanapun, dia memberikannya. Aku akan bertanggung jawab atas keselamatanku. Dia ingin menggunakan Xing Luo untuk menghalangi kupu-kupu Yulan Ruo. Di mana kamu tahu Ratu Kupu-Kupu Anggrek mencibir, bahkan jika Raja Bintang Xing Feng secara pribadi memberimu Xing Luo Ling, aku ingin membunuhmu, dan aku akan membunuhmu. Sepertinya kamu juga memiliki karakter dalam 10 raja di belakang. Si Ao Yu berkata, tetapi dia berpikir, 10 raja hanya 10 orang, yang tampaknya tidak ada nama keluarga,
tetapi nama keluarga tampaknya Yulan Ruo, itu tidak penting, karena kakak laki-lakinya yang pro, menurut Bingwu, adalah kakak laki-laki tertua dari ayah, Dekan Tianluo Mouchol Lege bernama Han Li, dan dia tidak bermarga Yu. Tampaknya benar-benar ada nama keluarga Han di antara 10 raja. Jauh di lubuk hatinya, Xiao Yu ketakutan. Semuanya karena obat mujarab ajaib 3 warna. Itu benar-benar dapat menarik perhatian Hao dan Xing Luo. Yang lebih penting, dari penampilan keduanya, tampaknya ini adalah obat mujarab ajaib. Hadapi karakter dalam 2 raja 10 teratas. Apa asal-usul Sendan? Jika Ratu Kupu-Kupu Anggrek mengangkat alisnya, secerca pembunuhan muncul di matanya, dan dia juga memujinya secara diam-diam. Xiao Yu sudah mati, dan dia masih bisa memiliki pikiran yang gesit. Meskipun dia tidak mengatakannya secara eksplisit, Xiao Yu juga tahu bahwa jika Ratu Kupu-Kupu Anggrek tidak sendirian, latar belakangnya pasti cukup misterius. Lagi pula, dia tidak menaruh angin bintang di matanya. Baiklah, mari kita mati, ketahuilah bahwa kamu memiliki latar belakang yang kuat, dan aku percaya bahwa tidak akan ada apa-apa setelah Bingwu. Xiao Yu memejamkan matanya dan menunggu kematian. Setelah kupu-kupu Yulan penuh dengan roh jahat, dia ditusuk oleh Xiao Yu, dan itu adalah Bingwu. Mampu memberikan sendan ke Bingwu, Anda dapat membayangkan bahwa jika Yulan menantikan Bingwu, Xiao Yu dan Bingwu adalah sepasang kekasih. Jika Yulan melihat Xiao Yu, dia benar-benar tidak ingin membunuh Xiao Yu dan membuat Bingwu membenci dirinya sendiri, tetapi dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Dia akan melakukannya. Xiao Yu diam-diam memperlihatkan celah di matanya, melihat bahwa bagian belakang kupu-kupu Orlan penuh dengan niat untuk membunuh. Dia membenci giginya gatal, tetapi dia tidak pernah berharap untuk menjelaskannya. Dia tidak berdamai, tetapi di depan bagian belakang kupu-kupu Yulan Ruo, dia benar-benar tidak berdaya. Keduanya memiliki pikiran mereka sendiri, tetapi akhirnya tampaknya sudah ditakdirkan, tetapi tidak seorang pun memperhatikan bahwa mata kecil putih dan hitam licin yang telah tergeletak di bawah kaki Xiao Yu bersinar dengan cahaya putih, dan bulu-bulunya berdiri, meskipun lucu, tetapi karena cahaya putih di matanya, itu membuatnya tampak garang. Xiao Bai marah. Sebagai World of Warcraft yang dipaksa untuk mengakui Tuhan oleh Dewa 3 Warna dan, Xiao Bai sangat bangga. Meskipun dia mengikuti Xiao Yu, dia tidak sepenuhnya mengenalinya, jadi Xiao Yu mengalami kesulitan dan dia tidak campur tangan sama sekali. Tetapi ini tidak berarti bahwa itu memungkinkan kekuatan-kekuatan yang terlalu kuat untuk mengganggu kultivasi Xiao Yu, dan bahkan menggunakan cara apapun untuk menuntut hidupnya. Jadi itu juga ingin membunuh. Xiao Bai hendak berubah, dan tiba-tiba telinganya bergetar, dan dia segera menyatu, dan mengembalikan penampilan binatang roh putih. Dia menyelinap ke rumput dan bersembunyi. Pada saat yang sama, sebuah ejekan datang dari kejauhan. Kamu Lan Ruo. Setelah kupu-kupu itu, ekspresi Yulan sedikit berubah. Dia mendongak dengan acuh tak acuh, dan meletakkan tangannya ke bawah. Suaranya renyah dan manis, seperti simbal kuning, tetapi dengan dorongan yang agung, dipenuhi dengan penindasan yang agung. Itu membuat wajah kupu-kupu Yulan berubah tiba-tiba. Warna ungu yang menyerang pakaian ungu itu seperti peri terbang di luar langit, dan itu tiba dengan santai. Kakak Xian. Xiao Yu terkejut, dia pikir kali ini akan ditanam di tangan Yulan Ruo, tetapi tidak menyangka Xian akan keluar lebih awal. Hidup bebas dari kekhawatiran. Xian tersenyum manis padanya, dan ketika dia melihat Yulan Ruo setelah kupu-kupu itu, wajah cantik itu menjadi dingin dan dorongan membunuh keluar darinya. Yulan Ruo, kamu melihat kembali dirimu dengan punggung yang bermartabat. Pria magang itu membunuhmu, kamu benar-benar melakukannya. Yah, apa peduliku padamu? Dihu Yulan mencibir, itu kamu, yang sama dengan peri Xiu Xian yang akan bertarung denganku untuk anak kentut kecil. Aku bertarung denganmu hanya untuknya, dan aku ingin membunuhmu. Xian berkata dengan dingin. Jika Ratu Kupu-Kupu Anggrek sedikit tertegun, dia jelas tidak menyangka bahwa Xian benar-benar mengakuinya dengan begitu cerah, hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak, matanya menjadi sedikit rumit. Mungkinkah Xiao Yu memberitahu Xian tentang obat mujarab 3 warna? Kalau tidak, Xian tidak akan bisa melihat tanpa teknik pupil. Jika demikian, Xian masih membantunya, jadi di belakang Xian. Pada saat ini, masalah yang dipikirkan Ratu Kupu-Kupu Yulan mulai mendalam, karena hanya mereka yang tahu latar belakang masing-masing. Dan Dewa 3 Warna dan ini hanya terkait dengan pasang surut kekuatan besar itu.
Bahkan jika kamu melangkah masuk, kamu dapat menahanku, kata Yulan ringan. Ada senyum di mulut Ziyan, kalau begitu cobalah. Kata-kata itu tidak jatuh, tubuh Ziyan meledak menjadi kecemerlangan ungu, rambutnya menari liar dengan angin, seperti peri di angin, dan api imajiner menjulang di sekitarnya, itulah yang dimiliki Ziyan. Api aneh, api roh hantu, tidak ada yang terjadi, Ziyan meninju. Trik yang sangat kasual, setelah kupu-kupu Yulan mencibir, dan mengepalkannya. Dua wanita yang dikenali yang kemungkinan besar adalah salah satu dari 10 raja itu berhadapan langsung. Oh, kedua tinju bertemu, dan wajah kupu-kupu itu tiba-tiba berubah. Dia mendengus dan melayang kembali, kamu berhasil menembus. Sudah terlambat untuk tahu, pemusnahan ganas Ziyan meningkat. Dia berhasil menerobos. Hari ini, Ziyan sudah menjadi penguasa tempat Mahasuci. Awalnya, ide Ziyan adalah untuk mundur selama lebih dari 50 hari. Dia memiliki kesempatan untuk memengaruhi wilayah tempat suci, tetapi dia tahu bahwa ketika dia menutup hatinya dan mempraktikkannya, dia menemukan bahwa Yishudan yang berlangsung selama setengah tahun tidak sesederhana yang dibayangkan, dan membantunya menerobos dengan mudah. Dia datang ke sini dengan gembira, dan juga memberitahu Xiao Yu tentang penerapan Yishudan. Ding, suara pedang yang tajam terdengar. Setelah kupu-kupu Yulan Ruo mengeluarkan pedang tajam. Menghadapi Ziyan setelah terobosan, dia tidak hanya tersentak, tetapi malah langsung berdiri dan mengayunkan pedangnya ke arahnya. Bayangan putih itu menyerang dari atas ke bawah. Ziyan juga tidak tersentak. Pembunuhan dua wanita sekaligus itu terkait erat. Bahkan setelah terobosan, tidak semudah itu bagi Ziyan untuk mengalahkan Yulan Ruo. Meskipun dia membenci Yulan, Xiao Yu juga mengaguminya dari lubuk hatinya. Wanita ini sangat tidak biasa, dan dia benar-benar pesaing paling menguntungkan dari 10 raja di masa depan. Melihat Master Suci bertarung di ketinggian, Xiao Yu juga untuk sementara waktu meninggalkan gangguan. Dia harus memikirkan sesuatu dari pertarungan antara keduanya. Pemahaman dan pengalaman yang dibawa oleh kompetisi Master sangat kuat. Bagaimana mungkin Xiao Yu melepaskan kesempatan seperti itu? Dia menatapnya dengan mata berbinar. Kedua wanita itu sangat akrab satu sama lain. Dapat dikatakan bahwa pertarungannya juga sangat cepat. Ada gerakan membunuh di antara kedua tangan mereka, dan mereka merasakan Xiao Yu secara berbeda. Ziyan sombong. Dia adalah seorang wanita, tetapi seperti seorang supremasi, dia tak tertandingi dan tak terkalahkan. Anggrek sangat kuat. Dia sepenuhnya mematuhi karakteristik wanita, ringan dan elegan, seperti peri yang terbang. Temperamen yang sangat berbeda terpatri dalam di hati Xiao Yu. Sebuah gambaran aneh muncul di benaknya tanpa alasan. Ziyan berubah menjadi Tyrannosaurus Rex yang tak terkalahkan dengan api ungu. Yulan Ruo sedikit lebih elegan tetapi tidak memiliki apa-apa. Sang Shenwei, naga peri tak tertandingi yang sebanding dengan Tyrannosaurus Rex yang tak terkalahkan. Kedua naga itu melaju ke atas awan dan mendorong awan ke atas laut, memicu badai. Mereka muncul dari matahari, seolah-olah disertai dengan pergantian matahari dan bulan, untuk mencapai keberadaan abadi itu. Pikiran Xiao Yu berdengung, pikirannya benar-benar menyatu, dan semua yang ada di luar dirinya ditinggalkan olehnya, hanya postur tubuh Xuanglong yang tak tertandingi. Tidak perlu dipikirkan lagi, Xiao Yu juga tahu bahwa ini memiliki hubungan dekat dengan Balongkuan. Balongkuan tampaknya hanya semacam teknik bertarung, tetapi semua orang tahu bahwa dia adalah master teknik bertarung yang setara dengan Ye Chaofeng, teknik bertarung tak tertandingi yang diciptakan di tahun-tahun terakhirnya. Teknik bertarung ini menggabungkan teknik yang tak terhitung jumlahnya, dan mengandung semangat Ye Chaofeng. Xiao Yu begitu gembira karena Ziyan dan Yulan Ruo bisa menyelami lebih dalam makna tinju naga-naga itu lagi. Dia sepenuhnya menyadari postur heroik kedua naga itu, dan dia akan mengerti. Bulan terbit dan terbenam, matahari terbit dan terbenam. Waktu berlalu tanpa suara. Dalam sekejap mata, Xiao Yu telah duduk mati selama 3 hari 3 malam, dan tubuhnya terkadang memperlihatkan momentum dan tekanan udara yang mendominasi, terkadang seperti peri, dan menghilang dari dunia, dan tidak dapat diganggu-gugat. Xiao Yu tampak terbangun dari tidur nyenyaknya, membuka matanya, dan melompat. Raungan, ada lolongan panjang, seperti Long Yin. Dia melompat di ketinggian tinggi, benar-benar melompat hingga lebih dari 30 meter, dengan jentikan tangannya, seolah-olah sayap burung, benar-benar meluncur ke depan sejauh puluhan meter dengan kekuatan pukulan itu lagi.
jadi menghitung, Xiao Yu dari 2 kali lipat kakinya terangkat dari tanah untuk menyentuh tanah lagi. Bagus. Mendengar suara itu, Xiao Yu menoleh ke arah Ziyan. Bagus sekali, saudaraku, kamu baru saja melakukan gerakan 2 tangan itu, seperti naga peri terkuat dalam sistem gerakan naga legendaris, dan terbang ke udara, tetapi itu menunjukkan rasa arogansi dan rasa Tyrannosaurus Rex. Sayangnya, apakah ini harus dipelajari dari tinju naga? Ziyan tertawa. Xiao Yu menghela nafas bahwa Ziyan adalah Ziyan, tetapi dia bisa melihat asal-usulnya sekilas. Dia tertawa, jangan sembunyikan adikku, ini adalah trik yang keluar dari tinju naga. Naga terbang ada di langit, melarikan diri. Benarkah? Kata Ziyan sambil tersenyum. Hei, tentu saja, Balongkuan. Xiao Yu tertawa. Ziyan berkata, meskipun aku belum mempelajari Balongkuan, aku memahaminya. Karena Ye Chao Feng bernama Balongkuan, artinya sudah jelas. Tyrannosaurus adalah Tyrannosaurus Rex. Itu adalah trik menyerang yang paling utama. Kakak, kamu masih memberiku serangan, naga terbang di langit. Xiao Yu juga tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan saudari yang cerdik ini, Ziyan. Dia melemparkan pukulan, raungan, seekor naga bergumam. Segera, aku melihat Tyrannosaurus Rex dengan kaki setengah meter bergegas keluar dari tinju Xiao Yu, membuat erangan naga yang memekakkan telinga, dan terbang menuju batu besar setinggi 10 meter. Oh, batu besar itu bergetar sedikit. Cahaya dan bayangan T-Rex menghilang. Puing-puing batu jatuh berturut-turut, dan bagian tengah megalit itu berlubang, dan ditinju oleh Xiao Yu, menunjukkan pola berbentuk naga, tetapi sekelilingnya masih tanpa kerusakan. Tinju naga yang mendominasi. Ziyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Keluarkan semua konsentrasi, ini adalah konsentrasi yang sebenarnya, tidak ada penyebaran sama sekali. Sejauh yang saya tahu, bahkan 10 raja pertempuran teratas Min Yujun tidak mencapai titik konsentrasi penuh seperti ini. Ye Chao Feng benar-benar ahli keterampilan bertarung pertama dari zaman kuno hingga sekarang. Xiao Yu sangat gembira, berfokus pada sedikit kekuatan lebih kuat daripada menyebar. Selama Anda seorang praktisi, Anda dapat memahami kebenaran, tetapi itu benar-benar terintegrasi dalam satu titik. Tidak ada jejak penyebaran. Bahkan Min Yujun, salah satu dari 10 raja terkuat di dunia, gagal melakukannya. Dapat dibayangkan betapa sulitnya mengetahui bahwa Min Yujun dikenal sebagai raja perang dan termasuk dalam 10 raja teratas. Beberapa orang diam-diam memanggilnya master pertama di bawah bintang-bintang. Xiao Yu menggaruk kepalanya dan berkata, ini adalah pencerahan bahwa saudara perempuan saya dan Yulan Ruo bertarung dengan saya, ya. Bagaimana dengan Yulan Ruo? Kemudian dia teringat bahwa Yulan Ruo tidak ada di sana. Tertawa kecil, berbicara tentang Yulan Ruo, bunga-bunga senyum Ziyan bergetar melihat Ziyan melakukan ini. Xiao Yu tahu bahwa dia pasti tidak kehilangan uang, dan kemungkinan besar mengambil keuntungan, tetapi pikirkanlah, bagaimanapun juga, Ziyan telah menembus ke posisi tengah yang paling suci, yang lebih baik daripada Ratu Kupu-Kupu Yulan. Coba tebak bagaimana kakak perempuan menyemangatimu. Ziyan berkata sambil tersenyum. Xiao Yu menggelengkan kepalanya, dia tidak dapat memikirkannya. Kakak, apakah kamu tahu bahwa ketika Yulan Ruo lahir dan memenangkan kejuaraan pemuda daratan, apakah ada yang memberinya nama panggilan? Ziyan bertanya sebagai gantinya. Sepertinya Peri Lingyun, mengatakan bahwa dia seperti peri. Xiao Yu pernah mendengarnya. Peri Lingyun adalah temperamen Yulan Ruo setelah kupu-kupu berdebu, seperti peri yang tidak bisa memakan kembang api di bumi, itu murni dan halus, dan dapat dikatakan bahwa itu sangat tepat. Baru kemudian jika kekuatan Yulan meningkat pesat, dia dipuji sebagai Ratu Kupu-Kupu, yang berarti salah satu dari 10 raja di masa depan. Ziyan terkekeh, bukankah dia suci? Bukankah dia makan kembang api di bumi? Tertawalah, saudari, aku membiarkannya makan kembang api di bumi. Jadi aku merobek roknya dan memperlihatkan bokongnya yang putih besar, tertawalah. Batuk, Xiao Yu hampir tercekik oleh air liurnya. Saudari, kamu luar biasa. Xiao Yu mengacungkan jempol. Dia tidak dapat membayangkan ekspresi di belakang kupu-kupu Yulan. Pada saat itu, Putri Langit yang sombong itu melepaskan roknya untuk memperlihatkan bokongnya yang indah, dan dia masih berada di luar. Bahkan jika tidak ada seorang pun, hanya ada satu Xiao Yu yang tidak tahu apa yang sedang dilakukannya. Itu adalah rasa malu terbesar dalam hidupnya. Namun,
memikirkan penampilan Yulan yang anggun dan seperti peri setelah kupu-kupu. Apa yang akan terjadi jika bokongnya yang indah terekspos? Pikiran si Aoyu muncul sebuah gambaran yang tidak cocok untuk anak-anak. Oh, saudara yang bau, di hadapan saudarimu, kamu berani berpikir liar. Jari-jari Ziyan dengan ringan mengklik alis si Aoyu. Hei, bagaimana aku bisa memilikinya? Si Aoyu tertawa. Ziyan meliriknya, tidak, mengapa kamu berdiri? Ah, si Aoyu tersipu dan melihat ke bawah. Ada reaksi di sana, lalu aku tahu dia ditipu oleh Ziyan. Terkikik, sepertinya aku benar-benar punya ide. Ziyan mencondongkan tubuh di depannya, meniupkan aromanya. Jika kamu mau, adikmu bisa membantumu, dan biarkan kamu memberinya pengganggu. Xiaoyu, yang punya sedikit ide, dikatakan oleh Ziyan, tampilan menawannya tersapu, dan seluruh orang itu menjadi segar, dan dengan cepat melangkah mundur. Ziyan melihat senyum genit, yang masih merupakan jenis bunga dan bunga yang gemetar, terutama sepasang getaran yang bergetar di dadanya, sangat menarik perhatian. Xiaoyu tidak bisa tidak meliriknya. Secara fisik, Ziyan unik. Ditambah dengan penampilan negara dan orang-orangnya yang lucu, itu benar-benar mematikan. Melihat tatapan Xiaoyu, Ziyan merasakan jantungnya berdebar kencang, seolah-olah ada sepasang tangan panas yang menyentuh area terlarang di dadanya. Musuh. Ziyan mengumpulkan rambutnya di depan dahinya. Kakak, kamu belum memberitahu adikmu, jika Yulan membunuhmu, dia tidak ingin mengeluh padamu. Selain itu, bukankah muridnya yang sombong Bingwu adalah gadis kecilmu? Ketika menyebutkan ini, Xiaoyu menghela nafas. Dia merasa sudah waktunya untuk memberitahu Ziyan yang sebenarnya. Ceritanya panjang, Xiaoyu menceritakan semuanya setelah pertemuan pertama dengan Ratu Kupu-Kupu Yulan Ruo, tanpa ragu-ragu. Apa, pertama kali dia melihatmu, dia menyiapkan naga kalajengking berekor 3 untuk membunuhmu. Ziyan Xiu mengerutkan kening, tampaknya menyadari masalahnya. Jika kamu bisa membuat Yulan yang dibesarkan kupu-kupu melakukan ini, pasti ada alasannya. Xiaoyu berkata, aku selalu bertanya-tanya mengapa Yulan melakukan ini. Bahkan sebelum kakaknya datang, meskipun dia tidak mengatakan apapun secara langsung, aku sudah mengerti mengapa dia membunuhku. Mengapa? Kata Ziyan. Mengambil napas dalam-dalam, Xiaoyu menenangkan dirinya, dan ketika dia menyentuh pandan Dewa 3 warna, itu bisa dibilang rahasia terbesarnya. Apakah kakakku pernah bertanya-tanya mengapa aku tiba-tiba bisa mengolah pembenaranku? Kata Xiaoyu. Aneh. Ziyan mengangguk. Awalnya, aku ingin mengobati ayahmu sebagai balasan atas kebaikan ayahmu, tetapi kemudian menemukan bahwa racun dalam ayahmu jauh melampaui apa yang bisa aku hilangkan, jadi aku akan hadiahnya ada padamu, tetapi aku tidak berharap untuk belajar selama bertahun-tahun, tetapi aku tidak membuat kemajuan apapun. Aku menemukan bahwa lebih sulit untuk menyelesaikan masalahmu daripada menyingkirkan racun dalam ayahmu, jadi aku menyerah. Petik 2. Xiaoyu secara alami mengetahui semua ini. Xiaoyu berkata, itu karena aku mendapat sialan. Perak, keajaiban, mata indah Ziyan berbinar, tapi sihir 3 warna. Benar, jika Yulan menyebutnya pil dewa 3 warna, dan karena itulah dia ingin membunuhku, aku bertanya-tanya, apakah pil dewa 3 warna ini milik keluarganya? Xiaoyu berkata dengan jujur. Ziyan memejamkan mata dan tidak berbicara. Melihat ekspresinya, hati Xiaoyu tergerak. Dia mengerti bahwa Ziyan pasti tahu sesuatu tentang Dewi 3 warna, jadi dia tetap diam. Angin bertiup lembut, rambut yang terurai bergerak mengikuti angin, dan Ziyan perlahan berbalik. Menuju lereng yang tinggi, berdiri di sana, menatap Tianshan di kejauhan. Dewa pil 3 warna, kamu mendapatkan Dewa pil 3 warna. Tidak heran kamu bisa memiliki dendam, tidak heran latihanmu begitu cepat, tidak heran kau akan memprovokasi pembunuhan Yulan Ruo. Ziyan bergumam sambil melamun. Xiaoyu berdiri berdampingan dengannya, dan dia memiliki terlalu banyak pertanyaan tentang Dewa 3 warna. Aku mendengar Ziyan berbisik pelan, apa asal-usul trikolor sendan dan apa efeknya, sebenarnya, aku tidak begitu yakin. Kamu tidak memenuhi syarat untuk datang ke Yulan Ruo untuk mengetahui dari mana asalnya. Alasan mengapa dia mulai menemuimu seharusnya karena dia tahu Dewa 3 warna, tetapi dia bisa menjadi kaisar perang. Aku sedikit bingung dengan apa yang dikatakan kakakku. Xiaoyu penuh dengan keraguan. Apa Yulan jika kamu tidak memenuhi syarat? Dan Dewa 3 warna dan bisa menjadi kaisar perang. Ziyan berkata,
dengarkan aku pelan-pelan. Anugerah 3 warna itu sudah terlalu tua. Bagaimana kemunculannya? Tercatat di keluargaku dan keluarga Yulan Ruo, tetapi itu milik rahasia teratas, Patriark Non-Klan. Tidak mungkin untuk dibaca, tetapi ketika setiap generasi keluarga memastikan bahwa orang itu menjadi patriark berikutnya, mereka akan mengungkapkan sebagiannya. Kamu dan aku adalah pewaris kedua keluarga, jadi aku tahu keduanya. Mengapa kita tahu? Sejujurnya, saudara perempuanku tidak tahu, tetapi saudara perempuanku menyerang sesuatu dari samping, yaitu, anugerah 3 warna mungkin terkait dengan rahasia besar di luar imajinasi, dan rahasia besar ini terkait dengan legenda kaisar. Petik 2. Yang disebut kaisar pertempuran sebenarnya adalah nama lain untuk master pertama di bawah bintang-bintang. Ya, kamu harus tahu bahwa 10 raja telah dikatakan sejak zaman kuno, tetapi setiap orang yang bernama raja memiliki gelar uniknya sendiri, seperti keterampilan bertarung tahun Grandmaster Ye Chaofeng, yang dikenal sebagai Raja Pejuang, berarti Raja Keterampilan Bertarung, dan Raja Bintang dari 10 kontemporer raja, yang berarti bahwa keterampilan bertarungnya diciptakan berdasarkan evolusi bintang-bintang. Hukingan, Raja Harimau, mengatakan bahwa dia bertarung seperti iblis, itu tak tertandingi, tetapi satu gelar adalah permanen dan hanya satu dari 10 raja yang permanen. Petik 2. Mendengarkan dengan saksama kata-kata Ziyan, Xiaoyu berkata, Raja Pertempuran. Ya, Raja Perang. Dari 10 raja, dia disebut Raja Perang, tetapi Raja Perang tidak dimiliki oleh 10 raja dari setiap generasi. Bahkan raja-raja dari generasi yang mengaku sebagai master pertama di bawah langit itu Grandmaster Ye Chaofeng juga hanya dikenal sebagai Raja Pejuang. Mengapa? Karena dia terlalu terpesona dengan keterampilan bertarung dan bukan seorang roh yang berkultivasi. Oleh karena itu, wilayahnya belum mencapai tingkat Raja Perang, jadi dia tidak disebut Raja Perang. Sangat sedikit orang yang dihormati sebagai Raja Perang dalam sejarah. Ziyan melanjutkan, saudaraku, kamu tahu bahwa pangkat Raja Surga jauh dari sesederhana bawah, tengah, dan atas. Jika dipikir-pikir, memang benar. Ada sejumlah master di tingkat atas Raja. Secara alami, jumlah ini sangat kecil, tetapi bagaimanapun juga, ada beberapa, tetapi di Raja-Raja ini, beberapa orang dapat disebut Raja. Anda dapat mengatakan dengan gelar, seseorang tidak bisa. Mengapa? Kekuatan murni. Dalam hal kekuatan, mengapa tidak ada divisi tingkat lain pada raja? Yang lainnya adalah bahwa Dewa 3 Warna dan Xiaoyu mendengar nama lain. Haruskah masih ada divisi untuk Raja Superior? Kata Xiaoyu. Ziyan menggelengkan kepalanya. Itu bukan pembagian yang tepat. Aku mendengar ayahku menyebutkan bahwa setelah mencapai posisi Raja Surgawi, perlu untuk membuat peningkatan. Terobosan, itu tidak mungkin karena itu sudah menjadi batas tubuh manusia. Terobosan adalah bahwa tubuh meledak dan tubuh manusia tidak dapat menahannya. Oleh karena itu, untuk mencapai titik itu, mereka sering mengalihkan perhatian mereka ke tubuh pemurnian dan mengubah fisik untuk mencapai persyaratan yang lebih tinggi. Setiap kali fisik mereka berubah, kekuatan mereka akan ascension sekali. Jadi 10 raja semuanya berpikir untuk membagi kembali ranah level Uranus menjadi 6 level, tetapi pernyataan ini belum secara resmi disatukan dan diumumkan kepada publik, dan level-level Uranus ini telah dibagi sejak lama. Hanya mereka yang telah mencapai peringkat Raja Surgawi yang tahu itu. Setelah mengatakan itu, dia berhenti dan berbalik untuk menatap Xiaoyu. Di antara mereka, sekali 6.000 tahun yang lalu, ada seorang Raja Perang yang merupakan salah satu dari 10 raja. Kekuatan mengalahkan serangan 9 Raja Surgawi. Pada saat itu, 9 Raja berpikir bahwa dia tidak cukup untuk menunjukkan kekuatannya sebagai Raja Perang, jadi dia disebut Raja Perang. Kaisar Pertempuran adalah gelar yang terkuat. Dapat dikatakan bahwa untuk menjadi Kaisar Perang, itulah keberadaan yang tak terkalahkan. Kaisar Pertempuran, apakah ini masih dalam ranah Kaisar? Xiaoyu merasa bahwa menurut pernyataan ini, Kaisar tidak lagi berada di ranah Kaisar. Tentu saja, Ziyan menjawab dengan pasti, setiap ranah besar akan berubah. Anda harus jelas, Anda baru saja melangkah dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah. Level ini dan level Anda harus sangat jelas tentang perbedaan antara setiap ranah besar lainnya, itu adalah peningkatan menyeluruh. Petik 2. Xiaoyu berpikir sejenak dan mengangguk. Promosi ranah besar dan ranah kecil adalah konsep yang sama sekali berbeda. Ranah kecil hanya dapat menjadi promosi kekuatan, sedangkan ranah besar adalah peningkatan keseluruhan kekuatan mental manusia, kebugaran fisik,
kekuatan, reaksi, dan sebagainya. Menurut Kaisar Pertempuran 6.000 tahun yang lalu, dia memang membuat terobosan tertentu, tetapi dia tidak mencapai titik menembus apa yang disebut level Uranus. Dia masih terbatas pada level Uranus, tetapi dia telah mencapai level kekuatan tertentu. 10 raja tidak dapat dibandingkan, jadi jika kamu memanggilnya dengan hormat, kamu akan disebut Kaisar Pertempuran. Ziyan menjelaskan. Xiao Yu berkata, kalau begitu aku mengerti bahwa level Raja Surgawi seharusnya adalah yang lebih rendah, menengah, atas, 10 raja, Raja Pertempuran, dan Kaisar Pertempuran, kan? Ziyan mengangguk, benar sekali. Sebenarnya, setiap alam besar dapat dibagi menjadi 5 tingkatan, tetapi karena celahnya tidak besar, jadi setelah tingkat atas setiap alam menerobos, ia dapat memasuki alam berikutnya, jadi tidak ada nah, Anda berkata, Anda adalah bawahan berpangkat rendah, tetapi Anda juga bawahan berpangkat rendah. Apakah ada skor tinggi atau rendah? Petik 2. Memang ada celah. Ini terkait dengan pengalaman dan keterampilan tempur. Anda dapat mengesampingkan ini dan membandingkannya secara murni. Akan ada celah antara dendam dan tingkat inferioritas. Dendam individu juga berbeda. Xiao Yu sekarang mengerti mengapa peringkat atas Raja Surgawi dibagi menjadi 3 tingkatan. Bagaimanapun, di alam itu, setiap kemajuan kecil mungkin adalah penguasa alam yang sama sebelumnya. Ziyan tertawa, pernyataan Raja 6 tingkat ini hanya dapat dipahami sepenuhnya oleh para master yang telah mencapai tingkat atas Raja Surga, terutama Kaisar Perang. Hanya ada satu orang dari zaman kuno hingga sekarang, orang yang hidup 6.000 tahun yang lalu, tetapi dia adalah setelah mengalahkan 9 raja pada waktu itu, penyakit tersembunyi itu kambuh dan dia meninggal di tempat. Setelah kematiannya, Dewa 3 Warna terbang dari tubuhnya. Petik 2. Dewa 3 Warna, tetapi 3 warna yang melambangkan 3 atribut. Xiao Yu kemudian tahu bahwa satu-satunya kaisar perang legendaris dalam sejarah emosi juga memiliki Dewa 3 Warna. Ada 3 atribut, yaitu angin biru, cahaya putih, dan api merah. Ziyan menjawab, angin, cahaya, api. Xiao Yu sedikit ragu, dia berpikir bahwa Dewa 3 Warna Kaisar Perang adalah miliknya, dan perasaannya tidak sama. Dia adalah guntur, bumi, dan kayu, dan tidak ada sisi ke sisi. Dengan kata lain, tidak hanya ada satu obat mujarab 3 warna. Tetapi bahkan jika Dewa 3 Warna keberadaan ini ada, tidak akan dikatakan bahwa pemiliknya dapat menjadi Kaisar Perang. Kalau tidak, mengapa hanya ada satu kaisar dalam sejarah? Xiao Yu sangat skeptis. Aku juga tidak begitu yakin tentang ini, tetapi kemudian, 9 raja bergabung untuk meneliti dan mencari semua karya klasik. Hasil akhirnya adalah mereka memiliki Dewa 3 Warna obat mujarab, yang dapat menjadi kaisar perang, dan itu adalah syarat yang diperlukan untuk menjadi kaisar. Kalau tidak, kamu tidak akan mengacaukan bakat dan kesempatanmu, kamu akan dapat berlatih menjadi raja perang. Kata Ziyan. Xiao Yu menyentuh hidungnya. Jadi, jika Yulan akan membunuhku, tujuannya adalah untuk mendapatkan Dewi 3 Warna milikku, tetapi Dewi 3 Warna milikku tidak cocok dengan atributnya. Atributku adalah guntur, tanah, dan kayu. Jika anggrek adalah atribut angin, bahkan jika memiliki atribut lain, itu tidak cocok. Apakah dia akan memberikannya kepada orang lain? Atau apakah tujuannya untuk menjadi raja perang, itu bisa berada di bawah bintang-bintang. Tuan pertama, mencekik potensiku sebagai kaisar perang di Buayan. Petik 2. Kata-kata ini, sepertinya sudah sangat lampau, tetapi bagaimana menurutmu? Xiao Yu tidak menganggapnya sama. Kau tahu, murid Yulan Ruo dari kupu-kupu adalah Bingu. Jika tidak ada lapisan tarian es, tidak apa-apa, tetapi keberadaan tarian es membuat Yulan setidaknya berhati-hati dalam bertindak, setidaknya tidak membunuhnya. Selain itu, meskipun Yulan Ruo kuat, tampaknya dia masih jauh dari kata gila. Aku tahu bahwa Yulan Ruo selalu bertekad untuk menjadi wanita pertama yang disebut guru pertama, tetapi dia belum mencapai titik kegilaan. Mata indah Ziyan bersinar dengan kebijaksanaan. Jika aku berharap ya, Ziyan pasti tahu lebih banyak tentang rahasia trikolor Sendan melalui kakak laki-lakinya Han Li. Petik 2. Xiao Yu hanya tersenyum tak berdaya, bahkan Ziyan hanya tahu sedikit bulu, apalagi yang bisa dia katakan, tetapi satu hal yang jelas. Di belakang keluarga besar ini yang dia tahu, seperti keluarga Qin dan keluarga Pasa, bahkan ada lebih banyak keluarga besar, yaitu keluarga kuno dengan endapan sejarah yang berat. Saat ini,
Tampaknya Xian dan Yulan Ruo keduanya terkait dengan ini. Kota Telo, sebuah penginapan kecil. Yulan, ratu kupu-kupu yang dikalahkan oleh Xian, sangat tidak sedap dipandang, dan dia telah mengganti gaun putih baru untuk menutupi tubuh yang bergerak. Wu Liu Shengjian juga berbaring di atas meja dengan tenang. Di seberang Yulan Ruo duduk seorang pria parubaya yang berusia sekitar 40 tahun dan mendekati 50 tahun, dengan wajah persegi, alis dan mata tebal, hidung mancung dan mulut lebar. Duduk di sana, ada napas atasan, dia adalah dekan Akademi Tianluo Mou, saudara tertua dari Ratu Kupu-Kupu Yulan Ruo. Han Li, dia datang ke Telo, tidak diketahui orang luar, dan dia datang secara rahasia. Lan Ruo, penampilanmu tidak benar. Apakah ada yang salah dengan itu? Han Li, seperti gunung yang berat, stabil dan mantap, memberi kesan bahwa ketika langit runtuh, dia bisa berdiri. Pikiran tentang gaun Xian yang robek memperlihatkan bokong putihnya yang indah, gigi gatal Yulan Yang. Penuh kebencian, tetapi dia dulunya adalah peri-peri, dan sekarang, setelah kupu-kupu, sebenarnya. Han Li melirik Yulan Ruo dan tiba-tiba tersenyum, hal yang dapat membuat adikku begitu kesal, aku khawatir itu hanya ratu yang menawan. Sungguh ratu, kata Yulan Ruo dengan galak. Gelar Meiyu sudah lama sekali. Kemudian, Xian membalas budinya, dan siput itu tinggal di kota kecil Langya. Orang luar bahkan tidak mengetahuinya, dan mengira dia hilang. Tetapi Yulan Ruo tahu bahwa Xian adalah musuh dalam hidupnya, dan dia tidak akan pernah bisa mencapai ambisinya jika dia tidak dapat melewati penghalang Xian. Mari kita bicara, apakah Xian memainkan sesuatu yang aneh lagi? Kata Han Li, jika kupu-kupu di belakang Yulan menarik napas, dia sudah menjadi median yang paling suci. Oke, Han Li, yang awalnya menundukkan kepalanya, tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya berseri-seri. Aku dikalahkan olehnya, kata Yu Ruo. Bagaimana mungkin kau dan kalian berdua menerima pelatihan yang sama sejak kalian masih muda? Bakat kalian juga luar biasa dan kultivasi kalian sama. Masuk akal jika Xian tertarik pada apoteker dan dia harus terganggu karena ini. Bagaimana kau bisa membuat terobosan terlebih dahulu? Apakah ada kesempatan baginya? Han Li menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin untuk mencapai alam yang paling suci. Kecuali jika itu adalah dewa, itu tidak dapat membantu para master di atas tingkat suci. Namun, hal yang langka bukanlah hal yang langka, bahkan jika itu hanya digunakan untuk menerobos alam, itu pasti sia-sia. Sebagai Master Xian Refining Medicine, dia tidak akan pernah melakukannya. Yulan Ruo, Ratu Kupu-Kupu, selalu terkejut. Dia pernah bertarung dengan Xian di luar kota Langya setengah tahun yang lalu. Meskipun tidak ada kemenangan atau kekalahan, dia seharusnya lebih kuat dan lebih dekat dengan terobosan. Xian mengandalkan Phantom Spirit Fire dan beberapa teknik beracun untuk memisahkannya dengannya. Bagaimana dia bisa membuat terobosan terlebih dahulu? Kakak, apakah ini ada hubungannya dengan Xiaoyu? Dia sepertinya selalu bersama Xian, kata Yu Ruo. Han Li mengangkat alisnya dan berkata, kamu berbicara tentang pemuda yang memiliki 3 warna sihir. Itu dia, jawab Yulan Ruo. Kali ini, wajah Han Li menjadi berwibawa. Sebagai generasi kedua dari tokoh utama keluarga, meskipun dia tidak seperti Yulan jika dia adalah pewaris kepala keluarga berikutnya, tetapi statusnya sangat istimewa, dalam hal usia, kekuatan, pengalaman, dia harus lebih kuat dari Yulan sekarang. Paling tidak, karena inilah dia diakui sebagai tetua keluarga pembantu, yang kedua setelah posisi kepala keluarga. Berkat hubungan ini, Han Li dapat memperoleh sedikit pil 3 warna, dan itu baru saja dirilis. Kulitnya lebih tebal dari yang Yulan ketahui, tetapi titik ini telah membuat kulit kepalanya kesemutan. Sudah, saudaraku, apakah menurutmu pil 3 warna dapat membantu orang-orang di sekitar Xiaoyu? Yulan Ruoxiu mengerutkan kening, dan matanya sedikit khawatir. Han Li tersenyum pahit, kamu juga tahu bahwa informasi yang kulihat hanya beberapa kata, di mana kamu dapat mengetahui hal-hal yang begitu mendalam. Aku heran kenapa ayahku tidak mengizinkan kami melihatnya. Yulan berkata dengan sedikit marah. Ayah tidak bisa menahannya, semakin dia tahu, semakin buruk bagi kami untuk berlatih. Han Li menjelaskan dengan sabar. Lan Ruo, kamu belum tahu, aku hanya melihat beberapa kali lebih banyak darimu, dan itu hampir membuatku tidak stabil. Sungguh, aku hampir mendapat masalah saat berlatih. Ya, seru Yulan. Sebagai saudara perempuan Han Li,
tidak ada yang tahu hati kakak laki-lakinya lebih baik daripada Yulan Ruo. Dapat dikatakan bahwa kamu tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan apapun untuk ketenaran dan kekayaan. Alasan mengapa kamu menjadi dekan Akademi Tianluo Mou adalah karena kamu tidak mau terlibat dengan keluarga kuno. Keluhan dan keterikatan di antara mereka begitu jauh dari keluarga. Bahkan dia hampir tidak bisa tenang karena sedikit informasi dari Dewa Tiga Warna. Jika dia akan lebih tak tertahankan. Begitu keadaan pikiran tidak stabil, kultivasi pasti salah. Aku tidak tahu, tetapi itu membuat Yulan memiliki dorongan yang kuat. Sudah menjadi sifat manusia untuk ingin mengetahui asal-usul dan fungsi dari tiga warna sendan. Lan Ruo, lebih baik kau hentikan delusimu. Sebelum kau mencapai tingkat atas Raja Surgawi, kau tidak boleh menggunakan metode apapun untuk mengakses informasi tentang Dewa Tiga Warna. Han Li sangat cerdik sehingga dia melihat ide Yulan Ruo dan ketika bahkan dimarahi dengan keras. Kakak, kata Yulan Ruo. Han Li hanya melambaikan tangannya, jangan pikirkan itu. Ketika aku melihat informasi itu, aku berhasil menembus dan memasuki peringkat Raja Surgawi. Pada keadaan pikiran, bahkan lelaki tua itu mungkin tidak jauh lebih baik dariku, tetapi aku masih tidak memiliki kendali. Kau begitu apakah perlu memiliki kepribadian yang kuat? Setelah ditegur oleh Han Li, Yulan Ruo harus menyerah. Kakak laki-laki itu, bisa dibilang Xian mampu membuat terobosan. Apakah karena Dewa Tiga Warna itu, aku bertarung dengannya setengah tahun yang lalu, dan aku menyimpulkan bahwa dia satu baris di belakangku. Yulan Ruo berkata, aku tidak begitu yakin. Sejauh yang aku tahu, tidak ada yang terlibat dalam kultivasi. Han Li menatap Yulan beberapa saat sebelum dia berkata, informasi yang bisa kulihat adalah bahwa Dewa Tiga Warna dapat dikendalikan. Pola dewa yang hebat. Jika hati Yulan bergetar, wajahnya berubah. Dia akhirnya mengerti mengapa Han Li mencoba menghentikannya dari menjelajahi bahan-bahan sendan tiga warna. Hanya kalimat ini yang membuatnya tidak dapat menstabilkan pikirannya. Yang lain tidak tahu apa pola dewa itu, tetapi dia sangat jelas. Tidak heran, Yulan Ruo bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana menurutmu? Han Li bertanya. Yulan Ruo berkata, saya pernah menyaksikan Xiao Yu dan Bingu berciuman, dan alam mereka meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Sekarang tampaknya ini harus memiliki hubungan yang mendalam dengan tiga dewa yang mengendalikan tujuh dewa. Wajah Han Li lebih serius. Kedua saudara laki-laki dan perempuan itu saling berhadapan dan merasakan sakit kepala. Karena mereka semua tahu bahwa Xian tidak tahu tentang Dewa Tiga Warna itu, mereka tidak tahu bahwa Bintang Luo pasti mengetahuinya, dan juga membuat beberapa gerakan. Saudaraku, atau kamu harus membunuhnya. Wajah Yulan Ruo Qiao tampak membunuh. Han Li tersenyum pahit, saya tidak bisa mengambil tindakan. Anda harus jelas bahwa aturan tujuh keluarga kita dapat bergerak bebas di luar, tanpa batasan apapun, hanya ahli waris dari tujuh leluhur Anda berikutnya. Begitu saya mengambil tindakan, saya tidak hanya akan melanggar aturan ini, alasan untuk Bintang Luo itu. Petik 2. Sepertinya saya hanya bisa menyingkirkannya secara pribadi. Yulan Ruo mengepalkan tinjunya, aku akan mundur, hari ketika aku meninggalkan Bea Cukai, ketika Xiao Yu-nya meninggal, selain itu, kamu mencoba untuk membiarkan anak-anak di keluarga itu berhubungan dengan Bingu. Aku tidak ingin dia dan Xiao Yu berkembang. Baiklah, begitu. Han Li mengangguk. Setelah kupu-kupu Yulan Ruo kemudian pergi. Terobosan Xian memberi Yulan banyak kegembiraan, yang membuatnya memutuskan untuk segera mundur. Dia sudah menyentuh penghalang memasuki median suci. Selama dia membuat terobosan, waktu mundur masih belum pasti. Jika Yulan melihatmu pergi, Han Li menatap langit dengan awan, senyum di sudut mulutnya. Xiao Yu, Dewa dan Tiga Warna, Xian, ya, bukankah seharusnya itu membuat keaktifan ini menyebar ke beberapa orang lain? Di luar Telo, setelah Xiao Yu belajar dari Xian tentang sendan tiga warna, meskipun itu hanya bulu, itu juga memberitahunya arah. Kaisar Perang, dia diharapkan menjadi panglima perang kedua. Hal-hal tentang obat mujarab tiga warna, kamu harus tutup mulut dan tidak membocorkannya kepada siapapun. Xian berkata dengan sangat serius. Xiao Yu tertawa, kakak tenang saja, kecuali Yulan Ruo dan Xing Luo mungkin bisa melihat karena mereka menjalani operasi pupil, kakakku adalah orang pertama yang mengetahuinya dari mulutku. Sedikit keterkejutan muncul di mata Xian, kamu bahkan tidak mengatakan tarian es. Tidak,
dia adalah murid Yulan Ruo, dan jika Yulan akan membunuhku, aku tidak punya bukti untuk membuktikannya, jadi ada beberapa hal yang tidak boleh dia katakan padanya. Xiaoyu mendesah pelan, lalu kamu tidak takut aku mengkhianatimu? Ziyan berkata sambil tersenyum. Xiaoyu mengangkat bahu, jika dia tidak mempercayai kakak Ziyan, siapa lagi yang bisa aku percaya? Ziyan meliriknya, kamu bisa bicara. Tidak akan berhasil jika aku tidak mengatakan itu. Jika kakak Ziyan meledak dan menghancurkanku, aku akan sengsara. Xiaoyu bercanda, senang mengetahuinya, adikku tidak bisa mengacaukannya. Ziyan berpura-pura mengancam tinjunya yang merah muda. Keduanya saling menertawakan. Setelah tertawa, Xiaoyu bertanya, kakak, kamu benar-benar berpuasa, kupikir butuh lebih dari 50 hari untuk mundur. Sebenarnya, bahkan jika 50 hari, aku mungkin tidak bisa menerobos. Aku bukan Yulan Ruo yang tahu kultivasi buta. Kali ini aku bisa menerobos berkat Yishu dan yang berusia setengah tahun. Ziyan berkata dengan emosi, kamu juga telah mengambil Yishu dan selama setengah tahun. Itu seharusnya belum efektif. Tidak, Xiaoyu tidak memiliki perasaan atau perhatian sejak mengambilnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Yishu dan yang berkepanjangan ini benar-benar memiliki efek meningkatkan semangat juangnya, dan efeknya tampaknya sangat jahat. Itu benar-benar dapat membuat Ziyan menerobos, tetapi dia suci. Ziyan tertawa dan berkata, biarkan aku membantumu. Ketika Ziyan membantu Xiaoyu menyerap kekuatan dari perpanjangan Yishu dan, dia menemukan masalah yang aneh. Setengah dari perpanjangan Yishu dan sebenarnya tidak meninggalkan apapun di tubuh Xiaoyu, dan tidak ada residu. Xiaoyu hanya bisa tersenyum pahit, kurasa itu dimakan oleh Dewa Tiga Warna. Tidaklah tidak berdasar baginya untuk mengatakan ini. Dewa Tiga Warna dan tidak melakukan hal semacam ini sekali atau dua kali. Bahkan api roh hantu Ziyan mengambil sedikit, apalagi dan umur panjang setengah tahun. Satu-satunya hal yang membuatnya sedikit canggung adalah dia tidak merasakan sedikit pun. Apakah obat mujarab tiga warna itu ajaib? Aneh. Xiaoyu benar-benar takut untuk menarik kesimpulan. Kakak, ujian untuk negara-negara kontes pemuda daratan tinggal 2 bulan lagi. Aku akan pergi ke Tianluo Didu, bagaimana denganmu? Xiaoyu benar-benar tidak ingin berpisah dari Ziyan. Tentu saja aku bersamamu. Ziyan tertawa. Tentu saja, jika kau meninggalkan adikmu, adikmu hanya bisa menghilang di depanmu. Xiaoyu sangat gembira, bagaimana aku bisa mengkhianati adikku. Aku sangat puas dengan pernyataan Xiaoyu. Ziyan berkata, untuk kegugupanmu, adikku akan membantumu membuat pedang kayu. Apa? Mata Xiaoyu membelalak karena berseru. Pedang surgawi. Dia menatap Ziyan sejenak, bertanya-tanya apa yang harus dikatakan sejenak. Kakak perempuanku tahu bahwa dia sangat cantik, dan kau seharusnya tidak menatapnya begitu cepat. Ziyan mengerjap ke arah Xiaoyu seolah-olah dia sedang melepaskan diri. Hei, Xiaoyu menggaruk kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Senjata tingkat Uranus, yang merupakan yang paling kuat, sekarang dikenal sebagai senjata tingkat Uranus, cukup keluarkan satu, dan memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Ziyan berkata, aku tahu bahwa kamu telah memperoleh ginsengmu, dan atribut kayumu sudah mengandung kekuatan serangan logam, jadi atribut kayumu sudah menjadi atribut jinmu. Jika kamu bisa mendapatkan pedang Tianwang atribut kayu, kamu akan ada peningkatan kualitatif dalam efektivitas pertempuran, dan aku pikir itu akan sangat membantu kamu untuk memenangkan kejuaraan kompetisi pemuda daratan. Dia berhenti sejenak, dan berkata, tidak mudah untuk menempa Raja Langit, tetapi itu masih kayu ya, kita harus mulai sekarang. Dengarkan adikku. Xiaoyu tertawa. Pertama kembali ke kota Telo. Besok malam, wakil kepala resimen tentara bayaran mahkota Wilpenser secara pribadi akan mengawal biji teratai Zijin untuk sebuah tugas. Tujuan kita adalah biji teratai Zijin. Kata Ziyan, biji teratai Zijin, Xiaoyu juga telah melihat dalam buku-buku kuno, ini adalah artefak yang sangat misterius. Karena itu adalah biji teratai yang lahir dari Zijin Xianlian, dan bunga teratai ungu ini aneh, pertumbuhannya tidak bisa menyentuh air. Kalau tidak, ia akan layu. Bagaimana bunga teratai bisa hidup tanpa air? Jin Xianlian ungu ini adalah alternatif. Pada saat yang sama Xiaoyu juga memperhatikan sebuah nama. Wilpenser, pria ini, yang pernah dilihatnya ketika dia menyamar sebagai Batulu jahat,
sangat mirip dengan dua bersaudara Valente dan Valentes yang dibunuh olehnya, dan bertemu lagi, saya khawatir itu tidak akan mudah. Untuk korps tentara bayaran mahkota, Xiao Yu hanya punya satu ide, membunuh. Berfungsi sebagai musuh yang mematikan, tidak ada ruang untuk bersantai. Daripada menyimpannya, bunuh saja. Hanya saja Wilponser adalah salah satu dari 4 wakil kepala resimen tentara bayaran mahkota, dan itu adalah guru yang paling suci. Tidak mudah untuk menyingkirkannya, dan kali ini Wilponser mengawal Dewi Zijin Lianzi, dia pasti juga memiliki guru yang cukup. Kakak, tidakkah kamu bertanya kepada dua dewimu, Bai Jinlan dan Yulian Hua, apa yang harus aku lakukan? Ziyan sepertinya tiba-tiba memikirkannya. Xiao Yu dengan santai berkata, kakak suka bagaimana menghadapinya. Dia sama sekali tidak peduli, yang membuat Ziyan semakin senang. Aku sudah mengatasinya. Dalam 2 atau 3 tahun, aku akan tumbuh dewasa, dan aku akan mengakhiri semua obatmu. Petik 2. Keduanya berangkat ke Telo. Dengan dimulainya uji coba negara-negara kontes pemuda kontinental, para master muda di Telo telah pergi satu demi satu, tampaknya sepi. Tidak ada kehidupan yang ramai di jalanan. Permainan penantang itu juga hilang. Saat ini, baru saja matahari terbenam dan gunung-gunung berwarna merah, dan langit berwarna kemerahan. Itu luar biasa indah, dan ada lebih sedikit kebisingan di udara. Xiao Yu dan Ziyan berjalan di antara mereka, dengan kenyamanan ekstra, melahirkan ide untuk menyaksikan matahari terbenam. Mereka berjalan ke sebuah restoran, memesan beberapa hidangan dengan santai, duduk di samping jendela, makan dan minum sambil menikmati matahari terbenam yang menghadap ke kota Telo, serta wanita-wanita cantik, tak terlukiskan. Kakak, bagaimana kamu tahu bahwa Wilponser akan mengantar Zijin Lianzi ke Telo atau dia akan tiba besok malam? Xiao Yu bertanya dengan suara rendah. Ziyan tertawa, ketika aku datang kepadamu, aku kebetulan bertemu dengan wakil komandan resimen tentara bayaran mahkota lainnya, kesal dengan tugas merampok Wilponser. Ketika aku mendengar biji teratai Zijin, aku teringat padamu, biji teratai Zijin dan ginsengmu agak mirip, dan Raja Penjara Surgawi kebetulan berutang budi padaku. Dari situ aku meminta inti dari Raja Dewa Surgawi, keduanya adalah barang terpenting untuk membangun Raja Pedang. Itulah sebabnya, Xiao Yu merasa sejenak bahwa Ziyan akan membangun pedang Raja Surgawi untuknya. Itu adalah ide yang sementara, dan itu juga menunjukkan bahwa Ziyan memikirkannya sepanjang waktu. Kalau tidak, mustahil untuk segera berpikir untuk membangun pedang Raja Surgawi untuknya. Apakah saudari itu tahu kekuatan apa yang tersedia selain Wilponser? Xiao Yu lebih peduli tentang ini. Bagaimanapun, mereka hanya 2 orang, dan mereka agak sendirian. Adapun kelompok tentara bayaran Xingluo, di sini di sisi lain, terlepas dari ketidaknyamanan mereka, bahkan jika mereka bisa, Xiao Yu tidak bisa setuju, dan beberapa hal harus dirahasiakan. Itulah sebabnya aku berencana pergi ke korps tentara bayaran mahkota malam ini untuk menyelidiki. Bagaimanapun, biji teratai Zijin bukanlah artefak biasa. Mereka memiliki godaan yang fatal bagi orang-orang dengan sifat kayu, terutama apoteker, jadi mereka pasti akan membuat resimen tentara bayaran mahkota menggunakan spesifikasi tertinggi untuk memastikan keamanannya. Ziyan berkata, dan biji teratai ungu terlalu istimewa. Itu tidak dapat berada di ruang hampa, jadi tidak dapat ditempatkan di cincin ruang angkasa. Di mana itu ditempatkan? Masalah yang ingin kita selesaikan. Xiao Yu menggaruk kepalanya sedikit, meskipun kota Telo tidak besar, bagaimanapun juga itu adalah yang paling dekat dengan pegunungan Hengduan. Kekuatan korps tentara bayaran mahkota yang tinggal di sini pasti cukup kuat. Aku hanya kekuatan tingkat rendah. Dia benar-benar canggung. Kekuatannya terlalu buruk, bahkan pada generasi muda, itu belum mencapai puncaknya. Selain itu, para penguasa era Mesozoikum semuanya ada di sana. Jika dia pergi, dia hanya bisa menjadi beban bagi Ziyan, dan itu adalah untuk membangun pedang surgawi untuknya. Aku merasa sedikit boros pada diriku sendiri. Apakah kamu pikir kamu tidak berguna? Kata Ziyanru. Xiao Yu minum segelas anggur dengan senyum pahit dan tidak menjawab. Dia mengisi Xiao Yu sendiri dengan minuman. Ziyan berkata, jangan terlalu banyak berpikir, ini yang ingin dikatakan adikku. Selain itu, kamu juga bisa bekerja keras. Aku, Xiao Yu berkata dengan heran. Itu benar, Ziyan tersenyum tak terduga. Kakak, apakah kamu pernah mendengar tentang teknik rahasia yang disebut Suan Ling Sen Hesu?
Jantung Xiaoyu berdetak tiba-tiba dan kencang, dia menatap Xian dengan heran, Xuan Lingchen Hesu, tetapi salah satu dari 10 misteri misterius. Xian tersenyum dan mengangguk melihat Xian yang acuh tak acuh, Xiaoyu benar-benar mulai memikirkan identitas Xian. Anda harus tahu bahwa status 10 trik misterius teratas jauh lebih tinggi daripada mantra rahasia umum. Kutukan rahasia berjalan beriringan, tetapi kemudian pemutusan misterius guru kutukan terputus, dan 10 misteri misterius secara bertahap hilang, hampir terlupakan. Xian benar-benar menggunakannya sekarang. Ini membuat Xiaoyu tanpa sadar memikirkan Souls, yang akan menggunakan mantra rahasia menantu perempuan. Dalam hal ini, 10 teknik misterius dan misteri kesalahan selama hampir 10.000 tahun telah muncul di era kontemporer. Apakah ini berarti bahwa era ini berbeda? Keluarga saudari itu besar, Xian berkata pelan. Dengan sepatah kata darinya, Xiaoyu mengerti bahwa Xian tidak memberitahunya, tetapi dia tidak bisa menahan diri. Dia mengangkat bahu dan tersenyum, setelah itu, saudariku akan melindungiku. Xian merasa hangat dengan pengertian Xiaoyu. Selain itu, Xiaoyu mampu memberitahunya rahasia terbesar. Trikolor Sendan menunjukkan kepercayaan penuh padanya, tetapi dia tidak bisa mengatakan bahwa orang biasa selalu punya beberapa ide. Hentikan itu, minumlah dengan adikku, kata Xian. Keduanya mendorong cangkir untuk perubahan. Yang mereka minum hanyalah anggur impian, yang merupakan anggur terbaik, dan itu dapat menunda penuaan dan lebih bersifat detoksifikasi. Adapun mabuk, itu tidak mungkin. Setelah 3 putaran anggur dan 5 hidangan, mereka pergi. Mereka harus mempersiapkan misi malam resimen tentara bayaran mahkota, dan tinggal di sebuah penginapan kecil yang sederhana, dan Xian mulai mempersiapkan Xuan Lingchen Su. Tidak mudah untuk melemparkan misteri duniawi semacam ini yang dikenal sebagai salah satu dari 10 misteri misterius teratas, terutama Xian juga memberitahu Xiaoyu bahwa dia hanya dalam keadaan median paling suci, paling banter dia memainkan mistik 1% kekuatan kemampuan ilahi adalah tempat paling misterius dari kemampuan ilahi Xuanling. Dia memiliki kemampuan terbatas dan tidak dapat melakukannya. Xiaoyu berada di pinggir lapangan. Dia juga ingin melihat apa yang unik tentang sihir dari salah satu dari 10 misteri misterius, meskipun dia mungkin hanya melihat bulu dari misteri ini. Xian duduk di depan ruangan di tengah ruangan, tangannya berada di lututnya, dia mengucapkan mantra tersentak-sentak di mulutnya, dan tubuhnya berangsur-angsur menjadi ungu. Awan api hantu-hantu ilusi muncul di permukaan. Pada saat yang sama, dendamnya mulai mengalir dengan cepat, menyamai api roh hantu, jadi selama setengah jam, tiba-tiba, tubuh Xian bergetar, bintik-bintik cahaya ungu yang tidak nyata yang tak terhitung jumlahnya seperti kunang-kunang terbang menjauh membuatnya tampak sedikit aneh. Titik ungu yang tak terhitung jumlahnya tersebar di langit. Segera Xiaoyu merasa seolah-olah sisi dunia ini terisolasi dari dunia luar dan menjadi ruang yang unik. Di sini, ada napas aneh yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari semua sisi, bercampur dengan sedikit titik cahaya ungu, semuanya berkumpul di tangan Xian. Kakak, angkat tanganmu, kata Xian. Xiaoyu segera duduk bersila di seberang Xian dan mengangkat tangannya. Keduanya bertemu dengan 4 tangan. Lepaskan pikiran dan tubuhmu, singkirkan gangguan, terima. Xian berkata dengan suara yang dalam. Xiaoyu benar-benar rileks dan segera merasakan aliran udara dengan sedikit kehangatan mengalir dari tangannya. Setelah udara hangat masuk, udara itu dengan cepat mulai menyebar dari ujung jarinya, mengalir melalui lengan, bahu, dan lehernya hingga ke kepala hingga mencapai ujung rambut, mencapai kakinya dan mencapai ujung jari kakinya. Aliran udara membungkusnya. Panggil. Baru saat itulah Xian menghela napas lega. Xiaoyu juga membuka matanya. Memegang tanganku, kamu akan selaras denganku. Xian tersenyum tipis dan mengatakan sesuatu yang sedikit tidak terduga, dia berdiri dengan lembut. Awalnya, dia ingin berdiri, tetapi tubuh Xiaoyu juga berdiri ketika dia tidak melakukan ini. Xiaoyu tiba-tiba membelalakan matanya dan menatap Xian. Xian tersenyum manis padanya, apa yang kamu lakukan menatapku seperti ini? Bagaimana perasaanku seperti tidak bisa mengendalikan diri? Xiaoyu berkata dengan aneh. Ini adalah misteri dari lapisan pertama misteri Xuan Lingchen Sushu. Xian berkata sambil tersenyum, dan dia melihat Xiaoyu mengangkat tangannya dan dengan lembut menyeka dahinya yang halus dengan lembut. Keringat, ini disebut gerakan Upanishad. Sederhananya, kamu adalah bayanganku sekarang.
Di mata orang lain, kamu adalah bayangan, bukan orangnya. Xiao Yu dengan ragu berkata, tidak, kan? Itu terlalu aneh. Ziyan tertawa pelan, dia tidak menjelaskan, mengeluarkan cermin dan meletakkannya di depannya. Xiao melihat ke cermin. Dia pusing. Dia berdiri tepat di depan cermin, tetapi tidak ada sosok di dalam dirinya, hanya Ziyan. Yang membuatnya semakin luar biasa adalah bahwa saat itu malam hari, tidak ada lampu, dan ruangan itu gelap, tetapi dia memanfaatkan cahaya bulan yang jarang itu untuk melihat kaki Ziyan sebenarnya memiliki dua bayangan. Jelas bahwa salah satu bayangan itu adalah dia. Itu memang salah satu dari 10 teknik misterius teratas. Ini juga menakjubkan, Xiao Yu berkata dengan emosi. Ini hanya lapisan pertama dari gerakan bayangan mistik. Jika aku dapat mencapai tingkat Raja Surgawi, dan menunjukkan lapisan kedua, maka itu disebut misteri yang sebenarnya. Itu saja, Ziyan sangat tenang. Dia telah melihat terlalu banyak teknik misterius. Xiao Yu mengagumi, saya agak iri tumbuh di era ketika kutukan merajalela, 10 misteri misterius, 10 mantra misterius, 10 prajurit misterius, orang asing yang tak terhitung jumlahnya. Ziyan masih sangat akrab dengan kepribadian Xiao Yu. Mengetahui bahwa dia tertarik pada hal-hal baru, dia tertawa, kamu tidak tahu banyak tentang kultivasi sekarang, tetapi kamu juga harus mencari tahu sedikit. Hati Xiao Yu tergerak. Beberapa hari yang lalu, Souls mengungkapkan kutukan mistik ibu mertuanya. Sekarang saudara perempuan saya melakukan salah satu dari 10 misteri misterius dari roh misterius. Apakah semua hal ini keluar? Sejauh yang aku tahu, transformasi roh misterius dalam 10 misteri teratas telah dilakukan oleh seorang anak laki-laki dari keluarga Murong. Selain itu, dia telah merapal salah satu dari 10 mantra misterius dengan Lu Tenfei dari keluarga Luluo dari keluarga Murong. Misteri Nalu, keluarga Sila dari keluarga Slusila memiliki tombak pemakan naga listrik ungu di tangan mereka, salah satu dari 10 prajurit misterius. Aku berkata bahwa ini semua adalah generasi baru, untuk berpartisipasi dalam kompetisi pemuda daratan, dan beberapa identitas orang relatif tersembunyi, tetapi mereka semua memiliki lebih atau kurang sama dari 3 misteri, dan lebih mungkin bahwa satu orang memiliki 2 atau bahkan 3. Kata Ziyan. Xiao Yu belum pernah mendengarnya. Sekarang dia tahu bahwa kompetisi pemuda daratan ini tampaknya jauh dari sederhana. Hal-hal misterius yang telah hilang sebenarnya lahir. Itu menarik. Xiao Yu sedikit bersemangat, ingin bermain melawan para master itu. Ziyan menatapnya dengan gembira dan mendesah, aku khawatir kontes pemuda daratan kali ini akan menjadi yang paling meriah yang pernah ada, yang aku dan Yulanru ikuti, dan jauh dari semeriah ini. Dia belum mengatakan bahwa Xingao Yu dan yang lainnya memiliki tambang roh. Mungkin yang lain tidak, tetapi pasti ada api aneh dan air yang berbeda, dan pasti ada beberapa senjata tingkat Uranus sulit. Dalam kontes terakhir, adikku juga berpartisipasi. Lalu bagaimana kamu membiarkan Yulan memenangkan kejuaraan? Xiao Yu mengira Ziyan tidak berpartisipasi, kalau tidak mengapa dia bertarung sampai sekarang. Ziyan dikalahkan karena perpanjangan setengah tahun Yishou dan sebelumnya. Setelah kupu-kupu Yulan Ruo, Ziyan tertawa, saya memang berpartisipasi saat itu, tetapi sebelum semifinal, saya dikonspirasi, dan akibatnya saya tidak bisa bermain, dan saya otomatis kalah. Akibatnya, lawan saya menjadi lawan Yulan Ruo. Akibatnya, Anda tahu, lawan saya jauh lebih lemah daripada saya dan Yulan Ruo, jadi sejak saat itu, Yulan Ruo merasa bahwa gelar yang dimenangkannya tidak sepenuhnya menunjukkan bahwa dia adalah yang terkuat di generasi kita, dan kami telah bermain secara informal beberapa kali sebelumnya, tidak ada perbedaan antara menang dan kalah. Ini adalah satu-satunya hal yang telah bersaing setiap tahun selama 10 tahun. Dia mengubah suaranya dan berkata dengan menggoda, kalian bisa saling bertarung. Pada akhirnya, dia dirobek oleh rokku dan terekspos putih. Pantat besar, cekikikan. Petik 2. Dalam candaan, Ziyan terbang keluar jendela. Xiao Yu, yang tidak bisa terbang, juga merasa bahwa dia mengikuti penerbangan Ziyan dengan ringan. Dia tidak perlu menyia-nyiakan semangat juang Ziyan dan semangat juangnya. Dia tampak seperti bayangan Ziyan. Malam harinya, mereka berdua keluar dari pos Crown Mercenary Regiment di kota Telo. Saat itu, Crown Mercenary Regiment sedang terang benderang dan penuh suara. Ziyan menemukan tempat yang relatif terpencil, tersenyum pada Xiao Yu, dan dia menghentakkan kakinya pelan. Tanah. Ketika keduanya muncul dari tanah,
mereka sudah berada di dalam tempat tinggal, dan Xiao Yu menatap Ziyan dengan tatapan aneh. Perasaan itu adalah misteri tingkat pertama dari kombinasi dewa misterius. Dia belum benar-benar menyadarinya, sepertinya misteri itu tidak terbatas, apa beberapa Ziyan menggunakan misteri roh mistik untuk melakukan teknik tanah misterius yang dimiliki Xiao Yu. Jarak tanah itu bukanlah jarak lebih dari 10 meter seperti Xiao Yu, tetapi puluhan meter ya, dan Ziyan masih tidak berpengaruh. Ini adalah misteri mistik. Rahasia gerakan bayangan misterius bukan hanya tentang bagaimana kamu menjadi bayanganku. Orang luar tidak melihatmu. Terlebih lagi, aku dapat menggunakan keterampilanmu, bahkan jika aku tidak memilikinya. Properti tanah, kamu juga dapat menggunakan properti tanahmu untuk memainkan misteri kerajinan tanah. Ziyan menjelaskan. Xiao Yu memuji, itu memang teknik misterius 10 teratas. Sambil tersenyum tipis, Ziyan berkata, atributmu tidak cocok, kalau tidak aku bisa mengajarkan Xuanling Senhesu kepadamu. Awalnya aku menemukan Xuanling Gathesu ini dari tempat keluarga secara tidak sengaja. Aku memiliki hak untuk menggunakannya, dan keluarga tidak dapat mengendalikannya. Xiao Yu tidak serakah. Prioritasnya sekarang adalah berkultivasi, menerobos ranah yang ada secepat mungkin, dan ranahnya rendah. Ini adalah kelemahan Xiao Yu yang paling mematikan. Keduanya tidak terlalu terlibat dalam hal ini. Penduduk kota Telo ini adalah tata letak penting dari resimen tentara bayaran mahkota. Kekuatannya cukup kuat. Awalnya itu defensif. Bagaimanapun, itu di sebelah resimen bintang Merkurius. Saat ini, resimen tentara bayaran mahkota telah menerima level tertinggi. Tugas mengawal benih teratai ungu membuat mereka lebih berhati-hati. Ada 5 langkah, 1 pos dan 10 langkah di stasiun. Bahkan jika kekuatan Ziyan sangat kuat, akan sulit bagi orang untuk masuk tanpa sadar. Faktanya, ada 1 atau 2 orang yang menjaga setiap tempat. Sebaliknya, mereka datang diam-diam demi seni tanah. Di aula stasiun, saat ini, ada banyak antusiasme, dan ada beberapa master dengan kekuatan terendah dan penjagaan ranah spiritual, yang jelas termasuk dalam kerahasiaan tinggi. Xiao Yu dan Ziyan saling memandang, dan mereka menemukan bahwa sepertinya tidak ada tempat persembunyian. Lihat aku, Ziyan percaya diri. Dia melakukan seni tanah lagi, dan bergegas ke bunga-bunga di sisi kiri aula. Keduanya muncul dan segera terbang di atas pohon besar dan bersembunyi. Pada saat ini, Xiao Yu melihat lingkaran ungu yang sangat samar di tubuh Ziyan perlahan mengalir keluar dari posisi dada kirinya. Cahaya ungu itu redup, dan lebih mencolok di malam yang gelap ini. Xiao Yu berkedip dan menghalangi di depan Ziyan. Meskipun dia berada dalam posisi roh mistis yang lemah, dia masih memiliki kemampuan untuk mengendalikan dirinya sendiri. Bagaimanapun, Ziyan bukan miliknya, tetapi keduanya bersama-sama. Keduanya sangat dekat, dan masing-masing dari mereka mencium bau napas unik satu sama lain. Keempat mata itu saling berhadapan, dan mereka segera berpaling, dan suasananya agak ambigu. Cahaya ungu samar dengan cepat mengalir ke telinga Ziyan. Telinganya yang sebening kristal sedikit bergetar. Kemudian Xiao Yu mendengar suara-suara itu satu persatu, sangat jelas, seolah-olah dia berdiri di aula itu. Suara semua orang, bahkan desahan tak berdaya, dapat didengar dengan jelas. Satu pikiran, bisik Ziyan. Xiao Yu terkejut dan segera melepaskan perlawanannya. Kemudian hati kedua orang itu tampaknya telah mengetahuinya, dan kemudian sesuatu yang lebih aneh terjadi, dan pikiran Xiao Yu secara bertahap muncul sebuah gambar. Itulah yang terjadi di aula itu. Di lokasinya, dia bisa melihat situasi di dalam sedikit dari jendela lobi, dan itu persis sama dengan situasi yang muncul di benaknya. Sinertong, kata Xiao Yu dalam hatinya. Ziyan mengangguk sedikit. Pada titik ini, Xiao Yu tidak tahu harus berkata apa. Sintongtong, ini juga salah satu dari 10 teknik misterius teratas. Meskipun hanya ke-10 di antara 10 teknik misterius, ini mirip dengan 10 teratas, yang merupakan yang terburuk dari 10 teknik misterius. Tetapi sekarang efek misterius yang ditampilkan masih membuat Xiao Yu sedikit terkejut. Mendengar suara, tetapi dapat menggambarkan proses di dalam, seperti kelahiran murid ajaib, melihat melalui rintangan di depan, dan benar-benar melihat pemandangan di dalam. Terlalu misterius. Ada lebih dari 10 orang di aula, yang 3 di antaranya adalah yang terkemuka. Satu duduk di posisi yang tepat, kepala resimen tentara bayaran mahkota di stasiun ini, bernama Ropol, duduk di sana tanpa ekspresi,
dan tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Di sisi kiri dan kanan adalah wakilnya. Kiri disebut Toldo dan kanan adalah Seville. Meskipun mereka adalah wakil, mereka tidak pernah memikirkan Ropol karena mereka masing-masing didukung oleh seorang wakil kepala, dan mereka cukup arogan. Tordo, apa sebenarnya maksudmu? Kita sedang berdiskusi di sini tentang bagaimana memastikan keselamatan wakil kepala dan yang lainnya ketika mereka pergi ke Telo. Mengapa kamu bertanya tentang benih teratai Zijin berulang kali? Severe adalah pendukung wakil kepala Wilponse. Toledo berkata dengan dingin, saya bertanggung jawab atas misi ini. Resimen tentara bayaran mahkota kita tidak pernah gagal. Resimen tentara bayaran lainnya sedang menatap. Sulit untuk memastikan bahwa mereka tidak tahu. Saya melakukan hal yang sama. Demi alasan keselamatan. Petik 2. Menjadi aman. Sebagai orang tua dari resimen tentara bayaran, tidakkah kamu tahu bagaimana menjadi aman? Semakin sedikit orang yang kamu kenal, semakin aman dirimu. Severe mencibir, kurasa kamu berpikir sebaliknya. Terjebak. Taldo membanting meja dan berdiri. Seville, kamu keterlaluan. Seville berada di kaki Erlang, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Isyarat ini mengerutkan kening, tetapi dia selalu lemah, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Karena Seville meragukanku, maka aku akan menarik diri dari perencanaan operasi ini dan hanya mengikuti pengaturan. Toledo selesai dan melepaskan lengan bajunya. Seville tertawa. Itu benar. Ropol menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, dan dia benar-benar berada di atas kepala, dan tidak ada yang mengabaikannya. Taldo, yang datang ke pintu masuk aula, melirik kembali ke Swell dengan senyum mengejek di sudut mulutnya sebelum pergi. Tindakannya tidak menyembunyikan kekhawatiran Xiaoyu dan Ziyan. Tidak mengherankan bahwa keterampilan misterius ini ditandai dengan pengumpulan semua ekspresi dan kata-kata semua orang. Gambar itu difilter. Xiaoyu dan Ziyan hanya saling memandang dan tidak berbicara satu sama lain. Ketika Toldo pergi, Nasvel berdiri. Ropol, sebenarnya, kali ini kepala Wilpenser pergi ke Telo, ada tujuan lain. Ada lagi. Ropol sedikit terkejut. Seville mengangguk dan berkata, masalah ini sangat penting. Ropol mendengarnya, dan langsung mengerti. Dia melambaikan tangannya, mari kita mundur. Yang lain di aula mundur, hanya menyisakan Ropol dan Seville. Kamu bisa mengatakannya sekarang, kata Ropol. Seville tertawa, setelah aku berkata, Tuan Ropol akan sangat bungkam. Kalau tidak, itu mungkin merugikanmu. Robert, yang tidak terlalu peduli tentang hal itu, tiba-tiba duduk tegak. Dia tahu itu memaksanya untuk memilih mengikuti Wilponser. Untuk waktu yang lama, ada banyak perbedaan dalam resimen tentara bayaran mahkota. Alasan utamanya adalah bahwa kedua wakil komandan saling bertentangan. Dia selalu memilih netralitas. Sekarang tampaknya sudah waktunya untuk memilih. Pikirkan Wilponser. Putra keduanya, Valentes, terbunuh di Telo. Ropol hanya tersenyum pahit di dalam hatinya. Jika dia tidak memilih Wilponser, dia bisa menggunakan alasan ini untuk memanggilnya. Apa instruksi dari Kapten Wilponser? Seville tertawa. Dia tahu bahwa ini adalah pernyataan yang dibuat oleh Ropol, dan berkata, pemimpin Verponse akan menggunakan kesempatan ini untuk merebut benih teratai ungu, dan menghancurkan stasiun tentara bayaran Star Luo di Telo. Ketika meninggalkan resimen tentara bayaran, Xiaoyu dan Ziyan masih terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa resimen tentara bayaran benar-benar akan memulai resimen tentara bayaran Xingluo. Tentu saja, ini adalah rencana Wilpenser sendiri. Dengan cara ini, ia juga memiliki hubungan tertentu dengan Xiaoyu. Siapa yang meminta Rock dari Korps Tentara Bayaran Star Luo untuk membantu Xiaoyu? Pembunuhan kedua putranya oleh Xiaoyu telah membuat Wilpenser gila. Ia akan membunuh semua orang yang berhubungan dengan Xiaoyu dengan segala cara. Tentu saja, ada makna yang sangat luas dari ini, yaitu pembantu mahkota. Konfrontasi antara Korps dan Resimen Tentara Bayaran Starlord. Mengetahui cerita di dalam, Xiaoyu dan Ziyan meninggalkan stasiun Resimen Tentara Bayaran Mahkota, dan Ziyan menyingkirkan Xuanling Sensu, dan keduanya memasuki stasiun Resimen Tentara Bayaran Xingluo bersama-sama. Identitas Xiaoyu sekarang diketahui oleh Resimen Tentara Bayaran Xingluo. Ketika ia tiba, itu tentu saja merupakan penerimaan berstandar tertinggi. Adapun apa yang telah dia bicarakan dengan orang yang bertanggung jawab atas Resimen Tentara Bayaran Xingluo di sini, orang luar tidak memiliki cara untuk mengetahuinya,
hanya saja mereka telah menghabiskan 1 jam di sebuah ruangan. Ketika Xiao Yu pergi, kepala resimen tentara bayaran Xingluo tampak berwibawa dan memulai serangkaian pengaturan yang aneh. Saudaraku, apakah mereka akan menguap Dan Yin, dan mereka berjanji, diam-diam sama sekali tidak. Bagaimanapun, kedua resimen tentara bayaran adalah makhluk yang paling kuat. Begitu mereka mulai, itu tidak tertahankan bagi mereka berdua. Karena alasan ini, masih mungkin Anda tidak percaya apa yang Anda katakan. Ziyan berkata tanpa khawatir. Xiao Yu tertawa, tidak, aku adalah perintah dari Xingluo, itu untuk melindungiku, apalagi Rock ada di sana, dia akan percaya, dan ayahnya adalah anggota inti dari resimen tentara bayaran Xingluo, jadi dia sepenuhnya mendukung usulanku, itu tidak akan terjadi bahwa Yang Feng dan Yin dilanggar. Biarkan aku katakan lagi, bahkan jika mereka tidak percaya, aku tidak bisa menahannya, aku telah mencoba yang terbaik. Ziyan tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Bagaimanapun, mereka bukan anggota resimen tentara bayaran Xingluo. Tim yang dipimpin oleh Will Pencer akan tiba besok malam, beristirahat di kota Telo, dan berangkat pagi-pagi keesokan harinya, jadi keduanya juga harus menjaga semangat mereka dan mempersiapkan. Tindakan besok malam, kamar untuk 2 orang itu bersebelahan. Mereka masing-masing kembali ke kamar mereka dan mulai berkultivasi. Terutama Xiao Yu, dia ingin menyesuaikan kondisi mentalnya dengan yang terbaik, dan dia juga perlu mengolah ketangkasan salah satu dari 10 keterampilan misterius teratas yang baru saja diberikan Ziyan kepadanya. Teknik rahasia ini, menurut pernyataan Ziyan, agak bertentangan dengan atribut Guntur, jadi Xiao Yu hanya dapat meningkatkan pendengarannya secara signifikan, mencapai titik di mana Ziyan tidak mungkin. Peningkatan pendengaran yang besar juga merupakan keuntungan besar. Xiao Yu secara alami tidak akan melepaskannya. Jadi dia mulai berkultivasi. Teknik rahasia Sinertong adalah kombinasi yang luar biasa dari kekuatan mental dan semangat juang, serta pendengaran binaural dan penglihatan binokular. Awalnya sangat sederhana, dan sangat sulit untuk menjadi esoteris. Atribut Xiao Yu sudah ditentukan dan tidak dapat diperdalam. Itu hanya bisa menjadi permulaan. Oleh karena itu, dia mempelajarinya dengan sangat sederhana. Selain itu, Ziyan melakukannya secara langsung. Karena dia berada dalam aura roh misterius, dia dapat dikatakan memiliki pengalaman pribadi. Cepat, yaitu, sekitar pukul 3 pagi, Xiao Yu pada dasarnya sudah siap untuk melamar. Secara alami, aplikasi semacam ini hanya dapat mendengar suara dalam jarak 10 meter dari sebuah lingkaran. Xin Ao Tong, bisik Xiao Yu, semangat juangnya berfluktuasi tidak teratur, dan jejak kekuatan mental juga menembus, bergabung dengan semangat juang murni di posisi hati, dan kemudian mengalir ke kedua telinganya. Tiba-tiba, Xiao Yu mendengar suara yang tak terhitung jumlahnya dari luar. Awalnya, saat itu sudah larut malam, dan semua orang sudah tidur. Sebelumnya, Xiao Yu mendengar bahwa suasana sunyi dan sunyi, tetapi sekarang berbeda. Suara rumput liar, bunga, dan serangga yang tertiup angin malam, semuanya masuk ke telinganya, semuanya begitu jelas. Inilah karakteristik Sinertong. Meski awalnya kecil, pendengaran Xiao Yu telah meningkat pesat. Dengan pendengaran ini, sangat sulit bagi orang lain untuk menyembunyikannya. Menargetkan pencuri dan pembunuh sudah pasti menjadi bintang. Xiao Yu juga sangat senang. Pap, 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 pap. 2 ketukan panjang dan 3 ketukan pendek datang dari pintu sebelah, seperti tanda rahasia. Xiao Yu mendengarkan sebentar, itu bukan pria dan wanita yang berselingkuh. Sudah terlambat untuk melakukan ini, tetapi segera dia mengangkat telinganya dan mendengarkan dengan saksama. Pada saat ini, kamu berani keluar, apakah kamu tidak takut ketahuan oleh Swell? Aku baru saja mendapat berita yang sangat penting. Aku tidak bisa menahannya. Xiao Yu mendengar suara kedua Taldo. Jelas ini terkait dengan Crown Mercenary Corps. Berita apa? Tanya pria di sebelah. Taldo menjawab, orang tua Will Poncer akan diam-diam menyerang stasiun tentara bayaran Bintang Luo besok malam dengan mengambil kesempatan untuk merebut benih teratai ungu. Ruangan sebelah langsung hening. Setelah beberapa saat, pria itu berkata, apakah berita itu dapat dipercaya? Sangat dapat dipercaya, ini yang dikatakan Seville secara pribadi, kata Toldo. Utusan ilahi, apakah ini untuk melaporkan kepada Roh Kudus? Kita dapat mengambil kesempatan ini untuk mencabut kekuatan Verponce dari Crown Mercenary Corps. Roh Kudus dapat mengendalikan korps tentara bayaran mahkota dengan sukses.
Pria yang disebut malaikat suci itu sedang berduka. Utusan ilahi, ini adalah kesempatan besar bagi kita untuk memberikan kontribusi. Selama kita menggunakannya dengan benar, Korps Tentara Bayaran Mahkota akan berada di bawah kendali kita. Toldo berkata dengan penuh semangat, dan dia khawatir utusan itu tidak akan menerima. Sarannya, Seng Sisen berkata, menurutmu terlalu sederhana. Korps Tentara Bayaran Mahkota sendiri memiliki 3 pihak. Bahkan jika Wilponse dibawa pergi, apakah Xiao Jianfeng membiarkan kita menjadi yang terbesar? Bagaimanapun juga, dia adalah seorang pembantu mahkota. Kepala resimen, dengan kemampuannya, dapatkah kau menjamin bahwa kita tidak membuatnya menikah dengan pakaian? Selain itu, begitu Wilponse terbunuh, kekuatannya hancur, dan kekuatan Korps Tentara Bayaran Mahkota pasti sangat ekstrim. Saat bumi melemah, kekuatannya juga akan lebih lemah daripada resimen Tentara Bayaran Xingluo, dan bahkan mungkin tidak dapat memantapkan posisinya sebagai tentara bayaran tingkat pertama. Sangat teliti, Xiao Yu mengagumi secara diam-diam, orang ini baru saja mengetahui berita dari Tordo secara tiba-tiba, tetapi mampu menganalisis begitu banyak dalam sekejap, yang membuat Xiao Yu memahami kembali teratai hitam. Teratai hitam ini tampaknya ada banyak orang suci. Semakin banyak orang berbakat, semakin kuat kekuatan teratai hitam. Lalu apa yang harus kita lakukan? Taldo bertanya. Baiklah, aku punya urusan sendiri. Menteri Suci berkata dengan enteng. Lihatlah masalahnya, jangan hanya melihat dari satu sisi, tetapi lihatlah dari sudut pandang orang luar. Tidak bisakah kau mengendalikannya jika kau tidak bisa menyingkirkannya? Toledo terkejut dan senang, ya, selama kita mengambil kesempatan ini untuk mengendalikan Wilponser, maka kita dapat mengendalikan Xiao Jianfeng dan dengan demikian seluruh resimen tentara bayaran mahkota. Baiklah, kau juga bisa kembali. Titik kontak ini akan dihapuskan mulai sekarang. Jika ada masalah yang mendesak, tolong jangan hubungi aku lagi. Utusan suci. Taldo menurut. Xiao Yu mendengar angin bertiup pelan, dan kemudian tidak ada suara. Utusan suci itu pergi lebih dulu. Toldo keluar dengan hati-hati di sebelah. Dia berdiri di pintu dan tertawa, Swell, dasar bodoh, apakah kau pikir Ropol berada di bawah kendalimu? Bodoh, dia berada di bawah kendaliku. Hehe, Xiao Yu di sebelah menunjukkan senyum aneh. Ini dia teratai suci, nama pendeta suci, agama suci, sejauh yang Xiao Yu ketahui, hanya agama suci teratai hitam. Dan yang lebih mengejutkannya adalah bahwa kekuatan agama suci teratai hitam misterius ini sebenarnya telah menembus ke dalam kelompok tentara bayaran mahkota, dan telah mengendalikan kekuatan yang cukup besar. Xiao Yu mengerutkan kening. Jika teratai hitam campur tangan, segalanya akan menjadi lebih rumit. Resimen tentara bayaran Xingluo, resimen tentara bayaran mahkota, dan agama suci teratai hitam bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Dia ingin menangkap benih teratai ungu darinya, yang menjadi lebih tidak realistis. Dengan pertanyaan, Xiao Yu berbaring di tempat tidur. Awalnya dia tidak bisa tidur lagi dan lagi, sampai matahari terbit, dan dia tertidur. Ketika saya bangun, hari sudah siang. Ziyan tidak tahu kapan dia datang ke kamarnya, duduk di sebelahnya, menatapnya dengan sepasang mata yang indah penuh dengan emosi lainnya. Kakak ada di sini. Xiao Yu dengan cepat bangkit, tetapi untungnya, dia memikirkan hal-hal tadi malam tanpa melepas pakaiannya, kalau tidak dia akan tumbuh dewasa. Datanglah lebih awal, Ziyan tertawa. Tak satu pun dari mereka menunjukkan kecanggungan yang dialami Ziyan, seolah-olah itu hal yang wajar. Xiao Yu segera mencuci mukanya dan terbangun. Aku baru saja bangun, bukankah aku berlatih Sinertong tadi malam? Bukankah begitu? Bakatmu hanyalah fondasi Sinertong. Itu seharusnya tidak dipraktikkan sampai larut malam. Ziyan berkata untuk Xiao Yu selimut itu tampak seperti istri muda yang lembut dan berbudi luhur. Setelah aku membangun fondasi Sinertong kemarin, aku mendengar sesuatu. Xiao Yu menceritakan, sedikit dari awal hingga akhir tentang apa yang didengarnya tadi malam. Ziyan juga mengerutkan kening. Masalah ini akan lebih merepotkan jika gereja teratai hitam campur tangan. Apa yang akan kamu lakukan? Agama teratai hitam ini bukanlah hal yang baik. Ziyan memiliki lebih banyak informasi daripada Xiao Yu dan lebih tahu tentang agama teratai hitam. Xiao Yu berkata, aku hanya punya ide awal, dan aku masih belum dewasa. Benar, adikku tampaknya memiliki pemahaman tertentu tentang agama teratai hitam. Ceritakan padaku tentang itu. Baiklah, Ziyan setuju,
Dan dia memilah-milah pikirannya sebelum berkata, teratai hitam telah berdiri selama hampir 100 tahun. Awalnya hanya berkembang di satu atau dua kerajaan kecil. Itu masih 30 tahun yang lalu ketika seorang pria bernama Gemingde adalah seorang bangsawan kerajaan Nil. Dia dihargai oleh gadis berwajah hitam pada waktu itu dan menjadi gadis berwajah hitam. Inilah saatnya, Gemingde menunjukkan bakatnya. Dapat dikatakan bahwa teratai hitam dapat berkembang dari organisasi kecil di kerajaan kecil menjadi kekuatan di seluruh kerajaan. Akhirnya, telah menyebar ke seluruh kekaisaran dan seluruh penjuru daratan. Hanya 3 tahun yang lalu, Gemingde menghilang secara misterius. Putrinya Lian Yuxiang menggantikan gadis berwajah hitam. Sejak itu, perluasan agama teratai hitam telah dipercepat, tetapi metode yang mereka adopsi sangat gelap. Petik 2. Gemingde. Xiaoyu mengingat 3 kata ini. Seseorang dapat mengembangkan organisasi kecil sedemikian rupa sehingga dapat dianggap sebagai tingkat dewa manusia. Sulit untuk membuat orang tidak mengingatnya. Xiaoyu tertawa, maksud gelap, seperti mengendalikan beberapa orang terkasih yang tersebar di berbagai tempat, untuk memaksa mereka. Tidak tersebar, tetapi bertujuan, seperti beberapa bangsawan besar kekaisaran. Ziyan berkata, ini dapat dikatakan bahwa semua orang merasa jijik, jadi 1 tahun yang lalu, teratai suci menjadi sasaran pengepungan rahasia setiap kekaisaran dan keluarga, tetapi kali ini pengepungan itu penuh dengan keanehan. Cara yang aneh. Xiaoyu berkata, aku tidak bisa mengatakannya, aku beruntung dapat berpartisipasi pada saat itu, tetapi rasanya aneh, dan ada konspirasi di mana-mana. Banyak orang bersimpati padaku. Alis Ziyan sedikit mengernyit, seolah-olah masih sejauh ini. Tidak mungkin untuk melepaskannya. Untungnya, sejak saat itu, teratai hitam juga telah berkumpul. Sekarang tampaknya mereka masih sangat malu, hanya lebih rahasia. Xiaoyu memikirkan niat agama teratai hitam untuk menangkap Tian Luo. Ini adalah apa yang dialami secara langsung dan memberi tahu Ziyan. Mata Ziyan bersinar dengan sentuhan kehalusan. Agama teratai hitam ini tampaknya benar-benar mengalami masalah dengan keluarga Xing Luo. Kurasa mereka akan sial. Keluarga bintang Luo. Mereka menangkap kaisar kekaisaran Tian Luo dan memikirkan Xing Luo secara pribadi untuk melindungi kembalinya Tian Luo ke ibu kota Tian Luo. Xiaoyu samar-samar merasa bahwa keluarga di belakang Xing Luo mendukung keluarga kerajaan Tian Luo. Pada saat yang sama, dia juga mengerti bahwa Ziyan tampaknya mengatakannya secara tidak sengaja. Faktanya, dia mengatakannya dengan sengaja, yaitu, kekuatan mengerikan dari keluarga di belakang mereka. Kakak, bagaimana pembagian agama teratai hitam ini? Xiaoyu bertanya. Ziyan berkata, tingkat tertinggi adalah gadis, diikuti oleh kepala keluarga. Secara umum, ada 2 kepala keluarga. Umumnya, jika seorang gadis memilih untuk menikah atau melepaskan status gadisnya, dia akan secara otomatis diklasifikasikan sebagai kepala keluarga, dan kemudian ada seorang penatua. Saya tidak tahu jumlah pastinya, tetapi jumlahnya banyak, dan kekuatannya tampaknya setingkat Raja Surgawi. Tingkat berikutnya adalah orang yang bertanggung jawab atas cabang yang terletak di berbagai tempat. Dapat dikatakan bahwa kekuatan teratai hitam lebih kuat daripada beberapa keluarga besar lebih kuat. Petik 2. Keluarga besar yang disebutkan Ziyan adalah keluarga dari keluarga Qin dan keluarga Pasa dari 3 keluarga utama Tian Luo. Itu pasti raksasa dengan kekuatan yang mengerikan. Itu lebih kuat dari mereka. Itu benar-benar mengerikan, dan salah satunya adalah Qin. Keluarga besar ini tidak ada bandingannya, yaitu, agama teratai hitam adalah tata letak benua, dan keluarga Qin hanya ada di kekaisaran Tian Luo. Ini menyebabkan agama teratai hitam tumbuh begitu jauh dari keluarga Qin. Sebanding, ini juga mencerminkan kekuatan teratai hitam. Mereka seharusnya memiliki ordo teratai hitam di tangan mereka, kata Xiaoyu. Ziyan mengangguk, ya, levelnya berbeda, pola ordo teratai hitam juga berbeda. Jadi Xiaoyu mengeluarkan potongan teratai hitam yang diperoleh dari Luo Kun. Setelah membacanya dengan saksama, Ziyan berkata, ini adalah ordo teratai hitam tingkat tetua, dan itu juga merupakan token khusus untuk melakukan tugas rahasia. Xiaoyu berkata, jadi identitas Luo Kun benar-benar tidak sederhana. Dia bermain dengan teratai hitam dan merasa berat, apakah ada yang istimewa tentang token khusus untuk tugas rahasia? Tetapi ada sesuatu yang istimewa. Siapapun yang telah menguasai token ini adalah penyamar yang ditempatkan di tempat terpenting oleh agama teratai hitam,
dan umumnya berhubungan dengan staf agama teratai hitam di tingkat tetua atau lebih tinggi. Jawab Ziyan. Mengingat bahwa di awal pemimpin pencuri angin hitam Tux melihat identitasnya, Xiao Yu diam-diam berkata bahwa jika bukan karena Tux yang tidak mengetahui sesuatu di level ini, seharusnya ada kata rahasia atau semacamnya. Adapun teratai hitam, maka itu sama sekali tidak mungkin. Bagaimanapun, itu adalah penyamaran. Jika ditampilkan, itu tidak akan terungkap. Mengemas pesanan teratai hitam khusus ini, Xiao Yu menemukan cara untuk menghadapi apa yang akan terjadi malam ini. Setelah memikirkannya, saya akhirnya memutuskan sebuah solusi.